Marilah ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 2, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat meneru, awan beranak dan mendung. Haleluya, haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan ringkasan hukum kasih yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena kita belum mampu melaksanakan hukum kasih tersebut, mari kita bersama-sama menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan 2, Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
Setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan menyesalinya, Tuhan berikan anugerahnya kepada kita. Sedangkan berita anugerah akan kita terima dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 yang demikian sabdanya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga diajak untuk selalu memperbaharui kehidupan kita. Sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari Kolose 3 ayat 12 yang demikian sabda Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287 bait 1 dan 2 dengan bangkit berdiri. Ku heran Allah mau memberi. Jemaat silahkan duduk. Mari kita bersama-sama memasuki doa syukur dan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan baik adanya, dan kami boleh bersama-sama untuk bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Tuhan berkenan hadir tengah-tengah kami, menguduskan ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memampukan, menolong, dan memberkati kami semua. Semua yang terlibat ambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi ini, Tuhan berkenan memakainya, menguduskannya, dan memberkatinya, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapa Surgawi,
kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk seluruh kegiatan gereja, kami sertakan, kami bawa ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan melalui kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Biarlah menumbuhkan iman kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi pandemi saat ini. Kami rindu Tuhan yang menopang, menguatkan kehidupan kami bersama-sama. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang menderita sakit, secara khusus Ibu Sri Wahyuni yang berada di rumah sakit Kensaras maupun yang lain yang di rumah, baik yang sudah lama maupun masa pemulihan maupun yang baru sakit. Kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi, yang menolong dan memberkatinya, dan berikan kekuatan, kesehatan serta kesembuhan. Melalui sarana obat apapun kami percayakan kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Marsiah yang beberapa waktu yang lalu ditinggalkan oleh karena Bapak Thomas Sukimin yang sudah Tuhan panggil ke pangkuan Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga besar Ibu Marsiah beserta putra-putrinya, cucu, sanak, saudara. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang berikan penghiburan, kekuatan, dan berkat pertolongannya. Kami juga serahkan putra-putri kami yang masih sekolah, Tuhan pimpin terus di dalam kehidupan putra-putri kami yang mencari sekolah ke jenjang lebih tinggi, maupun di masa liburan pada saat ini. Tuhan mengasihi, menolong dan memberkatinya, termasuk yang mencari pekerjaan. Kami rindu Tuhan yang memberkati semua putra-putri kami, sehingga dapat menemukan apa yang dicita-citakan, dan Tuhan yang menjadi sumber berkat kehidupan kami yang sebenarnya. Yang mempunyai beban persoalan, Tuhan yang melihat keberadaan kami, mampukan kami semua Tuhan untuk mengatasi persoalan, karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang berkuasa untuk mengatasi persoalan kehidupan kami bersama-sama. Yang lemah iman Tuhan topang sehingga senantiasa dikuatkan dan senantiasa setia di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga serahkan di dalam kehidupan kami, di dalam bekerja, melalui segala aktivitas yang Tuhan percayakan di bidang kami masing-masing. Mohon berkat pertolongan Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama dapat melaksanakan tugas kewajiban yang Tuhan percayakan kepada setiap kehidupan kami, dan dapat menghasilkan berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukannya. Dan Tuhan juga menolong, memberkati, sehingga kehidupan kami bersama-sama senantiasa tercukupi oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga serahkan situasi kondisi pandemi pada saat ini, biarlah segera berlalu, dan kami boleh kembali bersama-sama beraktivitas dengan baik, dengan lancar. Dan kami rindu Tuhan yang memberkati segala upaya usaha yang kami lakukan bersama-sama, sehingga semuanya boleh dijalani dengan penuh pengharapan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa negara kami,
baik kami sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja, sehingga kami boleh bersama-sama mengupayakan untuk hal yang baik dan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini dapat mengatasi dengan baik dan segera dapat selesai dan dapat dipulihkan, dan Tuhan tetap menjagai kehidupan kami bersama sehingga senantiasa kuat, sehat di dalam penyertaan dan berkat dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, dalam kita mengikuti ibadah, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Adapun pengucapan syukur persembahan kita dasari dengan pembacaan Alkitab. Sebagai dasar pengucapan syukur dari bacaan Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian sabda firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan ini, pengumpulan persembahan kita iringi dengan memuji menyembah Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita pujikan bait yang pertama sampai yang kedua, bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat yang pasti kau lekat, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan persembahkan persembahan kita ini dalam doa. Mari kita memasuki dalam doa kami hantarkan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami puji, kami sembah. Di dalam Allah Putra Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Perkenankanlah kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur kehadirat-Mu pada saat ini atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan yang kami jalani.
kekuatan iman kami, kecukupan, kesehatan, keselamatan, sehingga pada saat ini Engkau perkenankan kami untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah, memuji, memuliakan nama-Mu pada saat ini. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu, perkenankanlah mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan menguduskan dan berkenan di hadirat-Mu apa yang kami persembahkan pada saat ini. Walaupun persembahan kami di dalam segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Berkatilah bagi hamba-Mu yang pada saat ini Engkau perkenankan untuk mengelola persembahan ini. Dan berikanlah kekuatan di dalam melaksanakan apa yang dilaksanakan untuk pengelolaan persembahan-Mu ini kiranya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Jauhkanlah dari godaan cobaan agar nama-Mu yang dipermuliakan di dalam melayani sesama di dalam kami berjemaat di Gereja Kristen Jawa Bandungan ini. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam melaksanakan upaya usaha dan pekerjaan apapun yang Bapa berikan sebagai sarana saluran berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sekalian. Dan ajarilah kami, kiranya kami dapat untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini. Saat ini juga kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, bahwa Engkau berkenan memberikan makanan rohani kami yang sebentar lagi akan kami terima melalui sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Matius Rusmianto. Kiranya kuasa dari Allah melalui Roh Kudus, apa yang disampaikan sesuai kehendak-Mu ya Allah, dan kami yang mendengarkan, kiranya dapat untuk mengerti dan Engkau memampukan kami untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu pada saat ini. Demikian ucapan syukur dan permohonan kami. Kami mohon ampun bila terdapat salah dan dosa kami sepanjang kehidupan kami yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Berfirmanlah ya Bapa ya Allah, kami siap untuk menyambut firman-Mu dan mampukan kami untuk melaksanakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, yang menebus dosa anak-anak manusia, ucapan syukur dan doa kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Yang demikian sabdanya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah pada minggu pagi ini. Kehidupan manusia yang sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian atau tidak bisa hidup seorang diri, bisa hidup bersama-sama sebagai makhluk sosial. Termasuk di dalamnya membutuhkan komunikasi satu sama lain. Juga membutuhkan interaksi, membutuhkan rasa menghargai, menyambut orang lain, dan seterusnya. Itu sebagai makhluk sosial. Tema kita pada pagi ini menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini dikatakan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Aku di sini artinya Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dia di sini artinya Bapa. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita bersama-sama, di dalam hubungan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tadi, diperlukannya untuk memahami, menghargai satu sama lainnya. Barang siapa menyambut nabi akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar akan menerima upah orang benar. Dan yang memberi secangkir air kepada seorang kecil, oleh karena murid Tuhan Yesus, tidak akan kehilangan upahnya. Betapa pentingnya komunikasi, hubungan manusia dengan sesama, apalagi dengan Tuhan, sangat penting sekali di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tema kita tadi menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan sesama kita manusia. Karena sesama kita manusia itu banyak hal, sekalipun berbeda. Berbeda dari latar belakangnya, berbeda dari situasi kondisinya, berbeda dari status sosialnya, berbeda dari pendidikannya, dan seterusnya. Tetapi semuanya prinsipnya kita di hadapan Tuhan adalah sama. Manusia ini, kita ini makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Maka kita tidak boleh menganggap remeh satu sama lain. Dibutuhkan menghargai satu sama lainnya. Tidak boleh menganggap rendah dengan orang lain atau sama kita.
Justru kita diajak untuk merendahkan hati. Tidak boleh merendahkan orang lain. Jangan dipandang secara lahiriah. Jangan dilihat hanya gelegernya saja yang kasat mata. Tetapi siapapun sesama kita patut menghargai dan menyambutnya dengan baik, dengan sukacita. Ini kadangkala kita terjebak kepada kehidupan di dunia. Dengan melihat tata lahiriahnya, sehingga bisa membedakan di dalam menyambutnya. Tidak harus demikian tentunya. Kita menyambutnya bersama-sama dengan baik. Tidak ada pembedaan. Karena semuanya adalah sesama kita. Semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah butuh dihargai. Semuanya adalah makhluk yang berharga sebagai manusia. Dan sangat penting sekali menyambut dengan kelemah lembutan terhadap sesama kita. Dengan cara itu, berarti kita juga menyambut Kristus. Mengapa? Tak kala kita memandang rendah orang lain, sama halnya merendahkan Sang Pencipta. Tak kala menghina orang lain, sama artinya menghina Sang Penciptanya. Tak kala tidak mau menyambut orang lain, itu artinya juga tidak menyambut Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, betapa pentingnya di dalam kehidupan kita bersama-sama untuk bersama-sama memahami, saling membutuhkan kehidupan kita bersama-sama di dalam relasi atau hubungan kehidupan kita setiap saatnya, dimanapun kita berada dan bersinggungan kepada siapapun juga dan kapanpun juga, prinsipnya sama. Kita patut menghargai orang lain. Mari kita dengan rendah hati menghargai satu sama lain dan menyambut dengan kelemah lembutan kepada siapapun juga melalui kehidupan kita bersama-sama. Orang memang tidak bisa terlepas dari sebuah pilihan. Mau menyambut orang lain atau menolak. Mau menghargai orang lain atau tidak. Semua diberikan pilihan. Tetapi saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita menghargai orang lain sekalipun usianya di bawah kita. Karena manusia butuh dihargai. Dan kita sambut dengan sukacita. Kita sambut dengan kelemah lembutan. Sebab tak kala kita menolak menyambut sesama orang lain karena melihat atau meremehkan, merendahkan orang lain, kita juga akan ditolak oleh Tuhan. Nah, mari kita renungkan kehidupan kita bersama-sama, apalagi dalam situasi, kondisi pandemi yang masih saat ini, orang akan lebih sensitif. Orang akan mudah tersinggung. Orang mudah akan putus asa. Orang akan mudah marah. Ketika tidak dihargai. Ketika tidak disambut dengan sukacita. Atau bahkan disambut dengan sinis.
akan sensitif sekali di situasi kondisi seperti saat ini. Mari kita bersama-sama, situasi kondisi apapun, kita justru boleh bersama-sama mendukung, boleh bersama saling mendoakan, bersama-sama saling menopang, bersama-sama saling menguatkan, agar kita tetap menatap masa depan dengan penuh pengharapan, tidak putus asa, tidak lemah iman kita, tidak jauh dari Tuhan. Kita membutuhkan semuanya itu. Agar kita dikuatkan, dimampukan di dalam Tuhan. Saya mengajak tetap semangat. Di dalam persekutuan di dalam Tuhan, kita pasti dimampukan. Memohon pertolongan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Sumber pertolongan kita. Sumber berkat kehidupan kita. Pasti kita terus mampu berkomunikasi dengan orang lain. Mampu menghargai. Mampu menyambut orang lain dengan penuh sukacita. Dengan kelemah lembutan. Dan mau menyambut Tuhan di setiap saat, setiap waktu. Jika kita membuka diri terus dipimpin oleh kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk menghayati kehidupan kita ini bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Dan nanti kita lanjutkan di dalam doa. Kita masuk saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kami mengucap syukur melalui sabda-Mu, biarlah boleh mengingatkan kami sebagai makhluk sosial. Mampukan kami untuk menyambut orang lain dengan penuh kelembutan. Untuk menyambut Tuhan dengan lemah lembut. Sehingga kehidupan kami boleh untuk saling menghargai, saling menerima, saling menyambut dengan baik, dan boleh mendatangkan kebaikan, boleh mendatangkan berkat, untuk saling menguatkan kehidupan kami bersama-sama, di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini. Kami rindu Tuhan selalu melawat kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami bersama-sama. Dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal sampai saat ini dengan keadaan selamat. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Apabila di dalam ibadah pada saat ini ada kesalahan serta dosa kami, atau yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkenan mengampuninya. Dan doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Dan marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah pada pagi saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 413, bait 1 dan 2, Tuhan pimpin anakmu.